Berani ngambil keputusan sih, keputusan besar dalam hidup, keputusan sendiri. Jangan terlalu banyak tanya orang lain. Karena kayak saya kan keluar dari pilot pindah ke dunia bisnis. Itu tadinya kan nggak disetujuin, tapi ya alhamdulillah bisnisnya berjalan karena menjalankan sesuatu yang memang ada di dalam hati kita, jiwa kita. Tapi di saat udah melakukan keputusan besar, jangan setengah-setengah, jalanin sepenuh hati. Terus jangan takut dipandang sebelah mata, minder gitu ya jangan. Saya bukan siapa-siapa kok, tapi mungkin sekarang kalau saya disandingin sama orang lain, saya berani, maksudnya berani berhadapan. Luar biasa. Dengan bersaing dengan secara sehat gitu loh ibaratnya. Kayak bikin bisnis kan kita ada kompetisi. Iya. Sekarang kita berani bersaing secara sehat lah, belajar, adaptasi. Iya. Terus sama saya orangnya lebih ke straight to the point. Tegas ya. Iya. AABB. Iya. Meeting tuh kalau nggak mau muter-muter, pokoknya udah nih, pokoknya tujuannya apa ini. Tuh. Habis itu baru kita muter-muter ngobrol. Apa ya, sama pengen ngebangun legacy sih. Membangun legacy. Ya. Menarik nih. Legacy, di mana legasinya itu ya harus dengan terdengar yang baik ya. Makanya saya bilang balik lagi jujur tuh. Iya. Jangan ngakalin orang, transparan. Ya itu sih yang saya pegang sih, legacy saya. Untuk mengawali podcast perdana kita ini, saya mulai dengan sebuah kalimat dari Steve Jobs yang berbunyi, dalam dunia yang bergerak cepat, hanya mereka yang benar-benar mencintai proses yang mampu bertahan. Selamat datang di Triple P Podcast, sebuah ruang percakapan tentang passion, purpose, dan progress. Episode pertama ini bukan sekedar tentang bisnis, ini tentang keberanian, tentang jatuh dan bangkit, tentang mimpi yang dirawat dengan disiplin. Hari ini kita menyelami perjalanan seorang pemuda yang membangun rasa menjadi sebuah identitas dan menjadikan ruang makan sebagai ruang makna. Inilah kisah seorang pemuda yang berani, punya visi besar, dan insting bisnis yang tepat di setiap kesempatan. Januar Kusuma. Bung, selamat datang Bung. Luar biasa ini. Aduh, ampun. Terima kasih sudah bisa hadir di Triple P Podcast. Ini satu kehormatan buat kami. Jadi ya saya rasa hari ini pertama kali ya. Iya, hari Jumat ya. Ya, hari Jumat, berkah. Hari yang baik. Nah, saya yakin dan percaya bahwa pasti ya ini akan menjadi berkah untuk kita. Betul, Bu. Ini pertama kali nih saya muncul di kamera. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, ini ngeri nih, Wah. Ini bukan main-main Bos Januar ini kan. Ampun. Ada apa plesetannya apa? Istilahnya ketua semut merah. Oke, Bung, sebelum kita bicara jauh, saya sedikit penasaran dengan profil Bung nih. Karena ada sebuah ini ya, saya temukan di situ pernah jadi pilot, Bung. Pernah. Nah, cobalah cerita sedikit untuk kita, kira-kira perjalanan jadi seorang pilot itu seperti apa? Dengan pengalaman-pengalamannya. Menantang sih ya. Oke, pilot itu saya pilot setelah sekolah SMA. Iya. Lulus dari SMA, saya pilot karena saya berpikir pengen dapat gaji yang lebih cepat dibandingkan saya kuliah dulu, dan saya bisa ngumpulin uang, habis itu saya bisa berbisnis. Karena saya nggak mau bergantung sama orang tua saya, which is ibu saya, karena ibu saya single parent. Nah jadi saya berangkat pilot ke Amerika. Oh, di Amerika ya? Yes, di Amerika. Kebetulan di Amerika. Wow, mantap ini ya. Aduh ampun. Pindah-pindah Bung. Kita nggak selalu mulus lah. Kita dari Miami pindah ke LA, Los Angeles. Terus di Long Beach kita menyelesaikan sampai menjadi ground instructor. Setelah itu saya sempat membantu instruktur saya untuk mengajar muridnya. Oh, pernah jadi instruktur juga? Habis itu, tapi orang tua saya nelfon ibu saya. Kamu mau sampai kapan di Amerika? Jauh dari agama, jauh dari mama.
Wah berat itu kan. Iya. Pasti luar biasa itu kehidupannya. Gimana suka duka di sana? Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Iya. Ya, tapi saya coba banyak hal di sana. Saya mencoba kerja jadi koki pernah, Oh gitu. jadi waiters pernah, kan jadi tukang cuci piring pernah. Luar biasa Ya. ya. Tapi kerja terakhir itu selain jadi bantu instruktur saya kerja di logistik lah. Oke. Logistik di sana. Jadi bos saya beli produk dari Indonesia. Contoh satu minuman teh botol misalkan beli satu dus isinya 36, kita bongkar, kita jual lagi di Amazon, per dusnya itu 4 kotak tinnya. Ya. Berarti praktek bisnis sudah dijalankan di Amerika, mulai dari di Amerika ya? Betul. Luar biasa nih Bung ya. Nyari duit, Bu. Nyari duit ya, cuan ya. cuan. Aduh. Terus berapa tahun di sana tuh? Di sana 3 tahun ya, 3 tahun hampir 4 tahun. 3 tahun. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Berarti setelah mama telepon Balik kita balik. langsung. Terus Proses balik apa? dulu. Profesi pertama apa? Masih pilot juga? Masih pilot, tapi sebelum saya jadi pilot tuh setelah balik ke Jakarta 1,5 tahun kemudian baru jadi pilot. Oke. Selama 1,5 tahun itu saya bikin bisnis di Jakarta. Oh gitu. Pertama kali saya bikin bisnis itu franchise. Itu nanti kita bicara. Oke. Saya mau ini dulu pengalaman pilot dulu. Oke. Gimana di Indonesia gimana pengalamannya dibanding dengan di luar? Kan saya nganggur dulu tuh 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun nganggur, saya bisnis. Oh gitu. Pertama kali bisnis laundry sepatu franchise. Oke, habis itu saya tes masuk Garuda. Oke. Masuk Garuda Indonesia. Berapa lama di Garuda? 3 tahun kayaknya. Oh, lumayan ya. Lumayan. Hampir 3 tahun karena COVID ya, jadi progresnya lama. Kamu betul-betul handal dong jadi pilotnya kan? Aduh, Di luar negeri datang lagi di Indonesia Garuda lagi kan? nggak juga Bu. Iya. Masih banyak yang lebih handal orang. Ya artinya paling tidak di dunia ini cukup ini ya. Cukup berproses jauh kan gitu. Berproses. Nah, Jadi kalau bilang nggak berproses, waduh. Oke, luar biasa ya. Iya. Oke Bung, ini artinya ya orang tua lebih dari segalanya ya. Betul. Nah, ya kita tidak bisa menolak. Betul, apalagi ibu ya. Lagi ibu, ya orang bilang apa? Surga itu di telapak kaki ibu kan. Betul. Semakin kita menghormati ibu, rezeki dan segala jalan untuk kita akan semakin Betul. terbuka. Oke Bung, saya yakin dan percaya bahwa setiap pencapaian besar itu selalu punya titik yang yang awal yang sangat sederhana. Jadi semua orang berproses, mau apapun, semua mulai dari hal-hal kebiasaan kita lakukan. Jadi mungkin apa Bung ya momen yang membuat Bung Januar itu jatuh cinta pada dunia bisnis? Saya momennya adalah di saat saya bisa membuka lapangan pekerjaan sebenarnya. Oke. Di situ saya lihat saya bisa banyak membantu orang lain dan keluarga lain dibandingkan hanya keluarga saya. Karena di saat saya jadi pilot, saya memikirkan ya saya dan keluarga saya dari penghasilan saya. Tapi di saat saya bikin bisnis, membuka lapangan pekerjaan, saya lihat banyak orang itu terbantu. Saya terbantu dengan mereka bekerja dengan saya, mereka pun terbantu dengan bisa menghidupi mereka sendiri dan keluarganya. Luar biasa itu apa ya? Visi yang mulia sekali Bung ya. Iya. Jadi membangun sesuatu untuk bagaimana ya semua orang bisa sejahtera. Betul. Ya sukses bersama. Betul. Saya rasa itu tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Amin. Apalagi situasi dan kondisi hari ini ya. Ya. Ada nggak sosok yang buat mempengaruhi Bung untuk membangun karakter di dunia bisnis ini? Ada beberapa mentor, ibu saya. Oke ya, pasti terutama ada mentor saya. Oke. Mungkin saya nggak bisa sebut namanya. Siap. Beliau sangat keras, tegas untuk memberikan arahan kepada saya lah. Nasihat ya, lebih tepatnya. Yang jelas bahwa ini tidak mudah ya perjalanan ini. Tidak mudah. Oke Bung ya. Bung pernah nggak meragukan di proses ini atau di jalan ini pernah ada rasa ragu nggak? Jatuh bangun sih pernah. Saya pernah benar-benar rasanya wah ini gue kayaknya gimana ya, apa gue balik lagi ke dunia pilot. mendapatkan gaji yang pasti, tapi tetap udah banyak di pundak saya, banyak orang bergantung pada saya. At the end of the day
sesusah-susahnya masalah yang kita punya, menurut saya Allah nggak bakal kasih masalah yang saya nggak bisa handle. Iya. Stres ya hadapin aja. Oke. Kalau nggak dihadapin ternyata makin besar. Benar. Jadi hadapin aja. Iya. Walaupun dicemberutin sama banyak orang, kita hadapin aja. Berarti optimis ya sampai hari ini ya. Optimis. Oke. Kira-kira udah berapa usaha sampai hari ini? Lumayan. Lumayan, ini berapa ini? Dibocorin dikit lah. Lebih dari 3 lah ya. Oh, lebih dari 3 ya. Iya. Kalau yang saya tahu ya, Iya. itu ada Hightable, Betul. ya kan? Ada Paras Nusantara, terus sekarang di SCBD ada ini juga ya, Riset Social Club. Iya. Itu luar biasa Bang ya. Ya, ada Cozy Cuts di Panglima Polim. Oh, Konsigas. Ya. Konsigas. Cozy Cuts. Oh, Konsigas. Oke, ini apa ya? Berarti cukup banyak ya, Iya. Gimana? Iya. Membangun usaha yang begitu banyak itu pasti pusing ya? Dibilang pusing enggak juga, dinikmatin ya. Iya. Karena sebelum punya bisnis ini juga kan kita ada bisnis lain dan itu juga pelajaran yang cukup banyak buat saya lah. Walaupun saya nggak belum kuliah, Oke. banyak belajar dari bisnis yang sudah berjalan sebelumnya, itu jadi kuliah saya sih. Oh, jadi belajar untuk pelajaran tiap hari ya. iya. Sekolah kehidupan lah. Sekolah kurang kehidupan, lebih. betul. Tapi saya sekarang lagi kuliah lagi kok. Oh iya. Ambil apa? Di Pancasila, Ngambilnya apa? teknik sipil. Oh, jadi luar biasa. Mau jadi ini ya, apa perencana. Berarti ada ini dong, ekspektasinya bikin bangun bisnis di dunia konstruksi ya. Usaha gitu ya. Ya. Di dunia konstruksi. Mungkin jadi developer kali ya. Jadi developer. Oke, Bung. Itu tadi kan ada Hightable, ada Iya. Paras, ini F&B semua ya. Yes. Nah, jadi tentu saja membangun restoran itu kan bukan hanya soal rasa ya, Benar. tetapi tentang keberanian dan mempertaruhkan reputasi. Benar. Jadi mungkin ya Bung bisa ceritakan lah secara spesifik tentang usaha pertama Anda di dalam dunia usaha-usaha F&B ini seperti apa? Dulu saya ada usaha F&B namanya A1. Oh iya. Yaitu di situ saya banyak belajar. Kalau segala sesuatu nggak semudah yang kita kira. Oke. Teori dan praktik itu ada perbedaan yang cukup banyak. Jauh ya. Jauh. Apalagi di dunia bisnis Iya, ya. tapi at the end of the day teori itu basic kita untuk bisa membuat struktur dari sebuah usaha kita kan. Cuma pada saat menjalankannya itu ada ya tarik ulur lah. Oke. Tarik ulur kepada karyawan, kepada vendor, kepada customer. Itu kita harus ketemu sweet spotnya. Oke. Di saat kita udah dapat sweet spotnya dalam sebuah usaha, itu udah tinggal berjalan aja sih. Tinggal kita ke depannya bagaimana kita merapikan, mengupdate usaha kita itu biar nggak ketinggalan zaman, biar customer juga balik lagi. Sama kayak kita update handphone aja, Pak. Oke. Software-nya harus diupdate. Iya. Kalau nggak lola nanti. Loading Ya, lama. dunia bisnis juga begitu ya. Iya, dunia bisnis juga begitu. Tantangannya berbeda-beda ya, Betul, Bung, ya. betul. Apalagi di dunia usaha F&B ya. Iya. Pasti persaingan juga, apalagi di daerah. Kalau Paras Nusantara kan di Cikajang. kan. Hightable di SCBD. Oh, Hightable di SCBD. Iya. Kalau Reset Social Club juga di SCBD. Riset Social Club ini sports and wellness. Oh, oke. Jadi oke. ada restorannya juga di SCBD juga. Di SCBD. Kita ngasih ke members kita, ke customer kita itu sebuah tempat yang one stop solution lah. Di situ ada Oke. paddle, yoga, pilates, butik gym dan restoran. Lengkap tuh berarti ya. Lumayan. Di SCBD kita luas tanahnya 1.500 ya. Oke. Baik, Bung. Mungkin tantangan besar untuk membangun bisnis ini apa? Tantangan besar ya. Iya. Pertama ide. Ide di saat membangun usaha itu nggak semua orang yakin dengan ide kita. Banyak yang meragukan, konsep kita juga diragukan. Oke. Tapi dari situ itu motivasi buat kita. Kita mau buat sesuatu yang beda dari yang lain. Tapi balik lagi di saat kita dalam proses pembuatan itu juga nggak bisa terlalu lama karena bukan kita doang yang punya ide. Iya. Banyak orang punya Apalagi ide. dengan sekarang Iya. teknologi semakin canggih, Betul, ya kan, orang betul. makin bisa akses apa saja. Betul. informasi.
Kita harus mengikuti sih semua ide, tantangan di ide sih, ide dan nanti struktur gimana usahanya, financialnya, itu yang harus sinergi lah, harus sesuai. Iya ya, tidak mudah juga ya Bung ya. Apalagi kan ini Bung ada berapa tadi? Ada 4 ya? Tempatnya Ada 4. Jadi itu baik dari sisi manajemen, sisi pengelolaan finansial, Iya. itu pasti butuh apa ya? Mental yang bagus. Betul. Ya kan? Ketahanan fisik yang oke. Ya, Betul. itu luar biasa. Apalagi Ya. kita menghadapi karyawan-karyawan yang Iya. bandel kayak ya ini si siapa? Itu. Iya, betul. Ya kan? Iya, izinnya ada aja. Izinnya Bu. ada. Ya, tapi balik lagi kita harus juga punya partner yang tepat sih, Bu. Oke, siap. Partner tuh bukan Ini penting nih, partner ya. Iya, partner yang tepat. Maksudnya saya partner yang tepat itu tim kita, staff kita itu kan partner kita juga Iya, dalam bekerja di dalam bisnis. Jadi mereka itu menurut saya adalah partner, bukan sekedar anak buah. Itu yang saya coba terapkan kepada tim. Lu tuh partner gua. Di saat lu nggak benar, gue pun impact. Jadi saya nggak anggap mereka sebagai anak buah. Jadi walaupun posisinya mereka ada sesuai divisi masing-masing, bawahan atasan, tapi kita tuh partner. Jadi bawahannya salah, ya atasannya udah pasti salah. Itu Anda yakin betul ya bahwa itu akan menjadi satu fondasi Satu fondasi. yang kuat. Iya, atasannya salah, bawahannya pasti salah. It's domino effect lah. Kita harus buat tim ya, satu salah ya semua salah. Di situ kita bisa evaluasi kesalahan kita. Kalau nggak ya internal timnya akan pasti Iya. Jadi orang bilang apa? Kebersamaan itu akan menjadi kekuatan kan. solidaritas. Bu. Solidaritas. Yes. Ya kan? Berarti apa ya? Tapi tetap tegas ya, maksudnya Ya. sesuai koridor. Aturan tetap ditegakkan. Betul. Berarti mungkin gini, ada contoh kasus nggak? Misalnya dalam perjalanan tuh mungkin ada hal-hal yang memang membuat Bung Januar itu merasa bahwa ya ini tantangan yang betul-betul yang membuat saya betul-betul harus menguras tenaga ya kan, menguras pikiran dan mengkerahkan semua effort yang dipunya untuk pernah nggak? Pernah Bung, pernah. Ya kalau hal-hal kayak gitu pernah lah. Ya. Dalam satu hal misalkan kita berharap contoh saya bayar udah siap bisnis. Saya bayar sewa di suatu tempat. Oke. Ternyata yang punya tempat ini nipu saya. Uang sewa saya sudah dibawa kabur sama dia. Iya. Itu something kan yang kayak wah ini berantakan cash flow kita jadi. Iya. Tapi di situ kita lihat oh ini kita harus hadapin masalahnya. Iya sih. Dan kita cari caranya selama kita jujur dan tidak ngakalin orang, saya rasa Allah pasti kasih jalan sih Bung. Ya. Benar. Itu hal yang menurut saya salah satu hal yang fatal dalam dunia usaha ya. Iya. Karena akan mempengaruhi tadi cash flow kita. Betul. Bahkan rencana-rencana kita yang sudah kita siapkan ke depan pasti akan berantakan. Betul. Oke. Nah, Bung, semua itu mungkin ada nggak Bung merasa Bung berada di titik hampir menyerah gitu dari keadaan, kondisi, menghadapi situasi itu, ya kan? Pasti kan ada kan, namanya manusia kan, sehebat-hebatnya apapun, ya kan, setegar-tegarnya apapun, Ada Bung. sekuat-kuatnya pasti ada titik lah. Ada Bung, ada titik menyerah tuh ada. Iya. Ada, benar-benar ada. Luar biasa. Tapi kalau ditanya kenapa ujungnya nggak menyerah, karena saya udah banyak. Balik lagi, saya kan tujuannya untuk bikin usaha itu untuk membuka lapangan pekerjaan. Oke, membantu banyak orang. Iya, membantu banyak orang. Dimana itu kan saya berarti perusahaannya harus sehat. Iya. Tapi di saat ada masalah sangat besar buat saya, itu titik menyerah, saya nggak bisa kabur. Karena saya lebih mikirin orang lain sebenarnya dibandingkan diri saya sendiri. Karena menurut saya kalau hanya saya saja yang menyerah, itu mungkin kita bisa konsiderasi saya bisa jadi pilot. Yang nyaman diri saya Iya, sendiri lah kan. iya. Mendingan saya jadi pilot kan. Betul. Ngapain saya mikir orang lain Betul. gitu ya. Tapi saya nggak bisa menyerah karena menurut saya sudah di posisi di mana bukan hanya saya yang saya pikirkan. Iya. Jadi saya hadapi masalahnya. Kalau ditanya masalahnya apa, banyak Bung yang bikin PR mau menyerah. Satu aja coba dibocorin yang betul-betul merasa bahwa aduh saya udah deh saya ampun deh saya tidak bisa lakukan apa lagi gitu.
Yang sampai ke titik itulah gitu. Ada nggak? Ada Bu, ketipu. Oh, iya dicerita ya. Iya, ketipu, uang dibawa kabur sama teman sendiri. Itu Sering tuh. Ya kan pasti ada aja kan. Iya. Ada aja. Ya tapi di situ kita belajar Bu. Oke. Belajar di mana kepercayaan itu mahal. Iya benar. Itu Iya, amanah. tidak mudah ya. Iya, amanah. Bicara kepercayaan, bicara komitmen, bicara Iya. loyalitas itu tidak mudah. Itu Betul. proses yang setiap orang harus melalui dengan apa ya? Menurut saya itu dengan perjuangan yang luar biasa. Betul, Karena ini betul. mental, soal mental dan karakter kan. Betul. Kalau dari apa ya? Dari kecil, dari dasarnya udah karakter dan mentalnya sudah tidak bagus, sampai ke depan juga terbentuknya begitu-gitu. Iya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika Bung hadir di sini dengan kondisi seperti ini, tentu saja itu prosesnya tidak main-main. Betul, di saat ibaratnya saya ketipu. Oh, iya. Ini ada waktu bebarengan Bu. Ketipu, uang dibawa orang, bisnis tiba-tiba lagi drop. Kondisinya bukan karena bisnis kita tapi dunia yang lagi drop. Iya. Everything is not in the right track lah, nggak sesuai jalan yang kita mau, Yang sudah kita rencanakan. yang sudah kita rencanakan. Jadi pada saat itu kita harus berpikir out of the box Bu. Oke. Tapi out of the boxnya juga kita harus tetap jujur dan bisa megang kepercayaan Iya, orang. menjaga trust ya. Iya, menjaga trust. Menjaga kepercayaan orang itu adalah tim saya. Saya harus bisa bikin mereka tetap percaya sama saya. Sepakat. Karena yang tadi konsepnya adalah kebersamaan, Iya. ya kan? Saya pernah kok Bung di posisi di mana saya bilang ke tim saya, guys, payroll akan telat misalkan, Iya. gaji akan telat. Gaji akan telat. Saya ngomong fair sama mereka, tapi tenang aja, saya akan usahakan apapun juga buat gaji kalian nggak telat. Ya itu tadi saya bilang itu fase terburuk loh. Iya. Kalau sampai ada ungkapan itu berarti ada di fase yang terburuk. Betul. Itu luar biasa Bung Iya. kalau Bung bisa mengalami itu dan bangkit lagi. Iya. Karena menurut saya ya udah, misalkan pada saat itu saya jual barang, tapi barang tuh bisa kita jual, kita bisa beli lagi Bu, kapan Iya, itu. benar. Tapi kepercayaan Oke, tim nggak Bung. bisa. Dari ya tadi ya pernah merasa terpuruk, terus ini pasti itu ada tekanan ya, ada Iya, tekanan. betul. Bagaimana Anda mengelola tekanan dari sisi finansial, dari sisi mental, dari sisi mengelola manajemen pasti ada. Nikmatin Bu. Nikmatin, asik. Enjoy. Lu masih ada apa? Apa Pak Wisnu? Kontinen. Ya. Itu bisa kita kan happy. Mantap itu. Lagi dalam masa pembuatan lagi. Wais, mantap Konten ini. ya. Kita tunggu. Nah, Pasti. Soalnya biar malam minggu kita bisa happy lagi. Iya, benar. Oke, gimana itu cara ini ya? Nikmatin, kita hadapin deh pakai kepala dingin sih. Oke. All of the stress saya catat biasanya di notes, di buku. Stres saya apa aja, masalahnya. Terus nanti saya tulis di sebelahnya pro and cons-nya apa. Di situ saya lihat priority-nya yang mana, saya beresin yang priority-nya dulu. Oke. Satu-satu baru saya lari ke yang lain. Gitu sih, Bung. Oke. Karena Oke, Bung. Bertahan itu baik. Iya. Bertahan itu baik. Berkembang itu wajib. Iya. Jadi dari cerita tadi kan Bung membangun beberapa usaha. Iya. Dan bagi saya ya itu dengan brand yang berbeda ya Bung ya. Yes. Nah, itu tidak mudah Bung ya. Tidak mudah. Memang saya Mengapa memilih untuk setiap usaha yang dibangun itu dengan brand yang berbeda? karena saya mau mengincar beberapa segmen, Bung. Saya pengen bikin high table itu kan steakhouse yang high end. Oke. Cozy Cuts ini middle to low. Saya pengen semua market yang ada di Jakarta minimal ya mau yang high class, middle class, low class, mereka bisa merasakan nikmatnya makanan. Oke. Perbedaannya kualitasnya sama, cuma beda di mungkin dari daging, tapi cara masaknya kita sama lah, tetap. Jadi itu yang memperbedakan. Contoh lah Bung, kayak pengen dong orang middle to low class, they want to enjoy, pengen merasakan fine dining. Oke. Jadi saya bikin Cozy Cuts itu berasa ya buat untuk mereka merasakan itu gitu loh Bung. Nggak perlu spending banyak ya, tapi mereka bisa enjoy makanannya semuanya. Kalau saya lihat
F&B itu yang enak dan yang tempatnya bagus bukan hanya untuk kelas atas, tapi seluruh market harus bisa merasakannya. Dengan cita rasanya masing-masing. Yes, dengan cita rasanya masing-masing. Itu Jadi sih ya dunia F&B susah gampang juga kan? susah. Sweet spotnya harus dapat. Oh, oke. Titik manisnya harus pas. Iya. Titik manis. Iya. Makanya kan semut merah makan gula. Iya kan? Memang ini filosofi semut merah ini luar biasa ya. Sudah benar ini. Bung jadi ketua umumnya ya. Aduh, ampun, jangan. Oke, apa filosofi di balik usaha-usaha yang Bung jalan ini? Artinya filosofi yang ini apa? Coba. Filosofinya. Seperti apa tuh, Bu? Ya, Filosofinya mungkin, banyak nih. ya, nilai-nilai yang maksudnya ini spirit dari setiap brand. Contoh misalnya Ictable. Itu apa yang Pak mau ambil nilai apa dari situ ya? Pak tawarkan ke masyarakat. Oke. Bingung nih gue kalau Iya. blank tiba-tiba blank. Tidak apa-apa, bicara aja ya kan pasti. Bung jadi punya visi sendiri kan dari Yes. setiap brand yang Bung bangun. Iya. Nah, Sebenarnya kalau visi dari High Table awalnya adalah kita pengen buat tempat steakhouse oke. yang theatrical, di mana orang-orang yang makan steak bisa merasakan sambil jazz. Oh, Jazz oke. music, terus mereka bisa ngebar, cocktail bar sedikit. Ya itu lebih di situ sih. Jadi makan, enjoy-nya sambil live music. Dan kita sebenarnya tadinya target saya itu pengen ngebawa para seniman musik Iya. buat main jazz di High Table. Untuk mereka naik juga namanya, karena kan Jadi eksklusif ya. eksklusif. Kita bikin showcase di sana dan lain-lain. Tapi itu nggak segampang itu ternyata. Iya. Untuk nyari showcase, untuk nyari budget yang sesuai itu nggak. Karena kalau itu sih ya dia udah punya kelasnya masing-masing Bung ya. Betul. Nah, dan itu tidak mudah juga. Betul. Nah, terus ini kan Bung, ya ini kan udah banyak brand ya kan, banyak usaha. Tentu saja kan pasti apa ya kompetitif ya persaingannya. Nah, mungkin Bung membacanya seperti apa kondisi hari ini ya dengan usaha-usaha yang dijalani ini? Nah, apakah semua berprospek atau memang butuh berproses lagi dan bekerja lebih ekstra? Yang sekarang Iya, yang yang bisnis sudah berjalan, kompetisi makin banyak. Oke. Jadi saya harus adaptasi dengan kompetisi yang ada. Kompetisi adaptasi itu dalam segala hal ya, dari masalah produk kita terutama service dan juga ambience tempat kita. Untuk F&B itu paling penting ketiga itu sih. Oh. Jadi bisa dilihat kalau dari tiga itu kepegang, kualitasnya akan kepegang dan customer akan datang ke tempat kita. Berarti kualitas ya. Kualitas kata kunci. Nah, sejauh ini ya perjalanan kurang lebih udah berapa lama? High Table hampir 2 tahun ya. Tahu. Kalau Cozy Cuts itu juga hampir 2 tahun. Berbarengan itu bukanya, Bung. Riset nih baru. Oh, Riset baru soft opening. Riset Social Club baru mau soft opening. Terus tapi bukannya apa ya? Udah menjamur ya pedal. pedal menjamur, makanya kita ngasih one stop shop solution lah. Oke. Buat semuanya bisa, nggak perlu lah lu nge-gym tempat lain, di tempat kita bisa. Iya. Main yoga, pilates. Cowoknya lagi main pedal, ceweknya bisa yoga pilates di tempat kita. Iya. Terus kita juga ada recovery buat refleksi, nutritionist, sauna cold plunge. Kita berusaha memberikan yang terbaik lah. Satu ini banyak layanannya ya. Iya. Menarik ya Bung ya. Iya. Berarti ada di SCBD ya. Betul. Cukup strategis dan kelas pasarnya masih high class kan. Iya. Menengah ke atas lah. Menengah ke atas. Ya. Dan kita di situ membership only ya. Oh, membership only. Iya. Buat ngejaga eksklusivitasnya aja di situ. Oke, Bung, pasti ya di balik setiap kesuksesan ada kesenian, Bung. Ya kan? Di balik Bung membuka bisnis A, B, C, pasti ada ruang di mana Bung merasa sunyi lah ya kan. Iya. Tidak mungkin tadi happy terus kan. Oh, memang kalau dulu ada kontinen mungkin happy terus kali ya. Masih ada ruang. Nah, ini mungkin ya saya coba untuk masuk ke sedikit personal ya. Iya. Mungkin apa pengorbanan terbesar Bung yang pernah Bung lakukan ya untuk perjalanan ini? Waktu ya.
Waktu saya buat main hampir nggak ada. Bahkan Itu dari umur berapa? wah dari lumayan. Tapi pas muda masih party terus. Oh sih, iya. Enggak. Tapi mungkin waktu sih. Saya lebih kayak untuk spending time sama teman aja tuh hampir nggak ada. Iya. Sekarang ya. Itu rasa sunyinya sih berasa sih. Oke. Dan saya baru merasakan ternyata kadang-kadang pada saat kerja terus ya sampai yang bareng sama saya ini ganti-ganti terus shifting. Ntar misalkan Wisnu, misalkan nanti Jojo. Itu ganti-gantian karena ya itu. Ternyata baru ngerasain. Dan saya lihat kenapa mungkin kayak Steve Jobs, Elon Musk. Iya. Rasa sunyi mereka juga sacrifice-nya dari waktu kayaknya. Iya. They don't have time to enjoy themselves. Menikmati diri sendiri aja susah. Susah ya. Karena memang betul-betul semua dicurahkan untuk semua perjalanan ini. Iya. Ya hasilnya kelihatan hari ini. Iya. Amin. Semoga aja kelihatan. Iya kelihatan. Kelihatan. Masih banyak yang lebih sukses Bung dari saya. Ya, dia gini, tapi setidaknya Bung udah mewarnai ya. Iya. Mewarnai dunia usaha di Indonesia. Betul. Setidaknya Bung udah bisa menjadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Bung bisa menjadi orang yang bisa membantu banyak orang. Amin. Ya kan? Amin. Nah, jadi saya rasa ya perjalanan ini ya tidak mudah. Betul. Mungkin ada titik yang dimana Bung merasa bahwa ini yang harus saya korbankan semua untuk saya bisa mendapatkan kesuksesan. Bener. Waktu, barang. Ya kan? Untuk muterin modal, iya pikiran. Untuk muterin modal kan kita harus lepas barang kita, Bung. Iya benar. Kalau kan modalnya dari mana? Diputar, Iya diputar. Oke. Itu kan kita yang kaya kan bukan kita, Bung. Iya. Kita perintis. Perintis ya. Ini kita perintis kan. Aduh. Kita bukan pewaris, Bang. Saya suka ini kan. Nanti tepat ini Iya. kita panggil hari ini ke sini kan. Tapi saya suka minder, Bung, sama yang pewaris juga. Perintis juga banyak yang jago-jago, pewaris juga sekarang banyak yang Iya. jago-jago. Nah makanya tadi di awal saya bilang kan, ini kan tergantung insting. Bagaimana Bung memastikan insting Bung itu di tempat dan situasi yang Betul. begitu, Betul. ya kan? Karena menurut saya konsep hidup saya diajarin sama mentor saya Nah. antara menang atau dimenangkan. Oh, ini menarik. Dalam Antara bisnis menang atau dimenangkan. iya, jadi nggak boleh kita dalam titik Nah, kalau terendah. kami ini kan, ya gimana ya? Ya harus memenangkan. Ya kan? Karena kalau dalam kamus saya yang udah diajarkan serendah-rendahnya titik kita di bawah, pilihannya cuma dua itu. Oke. Antara kamu menang sama diri sendiri atau lo harus dimenangkan Ya benar. dalam situasi keadaan itu. Selama kita nggak ngakalin orang dan kita tetap jujur ya, Bung. Iya benar. Karena menurut saya itu yang ngebuat saya bisa sampai sekarang sih. Luar biasa Bung ya. Kayak jujur sama Tidak nggak mudah ngakalin ya. orang. Iya. Mengorbankan waktu di mana masa orang lain lagi bermain, lagi happy. Iya. Tapi Bung kerja 1 kali 24 jam ya. Iya, 28 kayaknya, Bung. 28 ya. Ya asain. Itu tidak mudah Bung, serius. Iya, Itu iya, tidak iya. mudah. Itu butuh apa ya? Mental ya kan. Iya. Butuh apa ya? Kekuatan yang lebih ya. Betul. Bisa bagaimana berproses di dunia itu. Betul. Jadi kalau ditanya Bung, hari ini misalnya ya, Bung kembali ke awal apa yang Bung lakukan? Wah, balik ke awal ya. Dengan seluruh pengalaman yang udah ada. Iya. Menghindari seluruh kesalahan yang saya udah buat. Menghindari Iya. seluruh. Berarti Bung sangat takut dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sampai di titik ini. Karena kan setiap kesalahan yang kita buat itu membuat kita merasa lemah Oke. dan menjadi titik terendah, Bung. Titik terendah ya. Iya. Tapi terkadang tuh lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain, titik rendah orang lain dibandingkan kita mengalaminya sendiri. Karena nggak semuanya tuh bisa bangkit dari keterpurukan ya, Bung. Alhamdulillah saya Iya. bisa. Cuma kalau mau belajar pasti bisa lebih kaya gitu loh, Bung. Oke. Maksudnya lebih bisa banyak bantu orang, lebih sukses di saat kita udah tahu semua kesalahan yang kita buat sih, Bung. Sepakat. Jadi mau jalan ke depan, Terus hal apa yang akan Bung nggak akan melakukan?
hal apa yang nggak akan Yang nggak, kalau kembali ke awal tadi kan, Iya. berarti hal apa yang betul-betul Bung akan menghindar dari semua proses sampai hari ini? Uang yang saya pakai buat selain modal usaha, saya kumpulin lagi, itu buat modal usaha lagi. Oke, jadi terus berputar ya. Iya, karena menurut saya dulu saya juga banyak mainnya sih, Bung. Iya. Kelihatan sih, Bung. Tapi menarik Bung, ini apa? Cukup menginspirasi kita ya, Bung. Dan saya mau kuliah kayaknya. Kalau di Indo, Iya. kuliah di UI. Oh, di Indonesia kuliahnya di Universitas Indonesia. Iya. Kalau di luar? Di luar ya pengennya Ivy League. Cuma balik lagi nggak gampang ya. Iya. Tapi UI juga nggak gampang. Cuma kalau saya lihat UI adalah ternyata di situ saya lihat solidaritas dari lulusan kampus Indonesia, lulusan pilot-pilot Indonesia. Mereka bisa punya komunitas yang kuat, Bung. Iya. Itu yang saya kehilangan ibaratnya. Karena kan saya di luar, saya nggak punya komunitas yang kuat, Oh, ini soal network dan jaringan. Akhirnya saya buat komunitas sendiri, maksudnya teman-teman sendiri. Oh ya, oke. Jadi kekuatan sendiri yang dibangun ya. Iya, Berarti yang tadi perintis. ya, Iya. 13 semut merah kan. Iya betul. Luar biasa Bung. Nah Bung, sejauh ini kan ya Bung udah, ya saya rasa bahwa di level anak muda ya Bung luar biasa lah ya. Di umur yang masih muda, terus sudah punya banyak usaha, ya kan, banyak proses yang Bung lewati. Iya. Mungkin ada sisi yang dimana ya Bung pingin mencapai ya, bahwa saya di umur sekian, di titik sekian, pencapaian saya harus di titik ini. Iya. Nah itu seperti apa Bung membangun hari ini dan langkah-langkah apa yang Bung pakai untuk bisa menggapai itu? Ini kan Oke. kita sharing biar teman-teman tahu kan. Iya. Kalau ditanya tujuan saya mau sampai mana, saya belum sampai sana. Saya belum sampai sana. Belum sampai sana. Ini menarik ini, saya belum sampai sana. Karena saya ambisius sebenarnya. Oh asik. Ya. Kalau ditanya saya belum sampai sana, Bung. Karena menurut saya belum pada posisi yang bisa membantu lebih banyak orang lagi. Selain dengan membuka lapangan pekerjaan ya. Ya. Itu satu hal. Dan menurut saya apa ya, bingung juga ya, tapi lebih tepatnya kalau nyaranin ke orang-orang, kalau mau ke sesuatu kerjakan, jangan nunda-nunda. Apapun itu Pokoknya apa yang dipikirkan lakukan. ya. Salah benar nanti dulu. Iya, tapi Ini tetap cara gila jadi pengusaha ini namanya. Iya betul. Iya. Salah benar nanti dulu, tapi tetap semua harus belajar. Balik lagi saya bilang, belajar dari pengalaman orang lain. Kalau bisa punya mentor, lebih baik punya mentor. Karena mentor itu at the end of the day mereka punya pengalaman jauh lebih banyak. Saya juga suka bandel, kadang-kadang dikasih tahu sama mentor saya suka argumen. Iya. Ini juga ya. Iya. Tapi ternyata pada saat kita melakukan di luar nasihatnya, ada benarnya juga kita miss di situ. Iya. Oke, Bung. Ini kan, Bung, ini Bung orang muda. Yang pasti yang nonton nanti banyak orang muda. Iya. Nah, saya butuh satu gambaran, satu motivasi, ya kan, satu perspektif ke depan untuk mereka, untuk bagaimana mereka bisa memulai, yang belum berbisnis mulai bisnis, yang sementara berbisnis bisa menjadikan perjalanan Bung ini sebagai contoh. Silakan Bung. Berani ngambil keputusan sih, keputusan besar dalam hidup, keputusan sendiri. Jangan terlalu banyak tanya orang lain. Karena kayak saya kan keluar dari pilot pindah ke dunia bisnis. Itu tadinya kan nggak disetujuin, tapi ya alhamdulillah bisnisnya berjalan karena menjalankan sesuatu yang memang ada di dalam hati kita, jiwa kita. Tapi di saat udah melakukan keputusan besar, jangan setengah-setengah, jalanin sepenuh hati. Terus jangan takut dipandang sebelah mata, minder gitu ya, jangan. Saya bukan siapa-siapa kok, tapi mungkin sekarang kalau saya disandingin sama orang lain, saya berani
Maksudnya berani berhadapan Oke, luar biasa. dengan bersaing dengan secara sehat gitu loh ibaratnya. Kayak bikin bisnis kan kita ada kompetisi. Iya. Sekarang kita berani bersaing secara sehat lah. Belajar, adaptasi. Iya. Terus sama saya orangnya lebih ke straight to the point, Oke. tegas. Tegas ya. Kayak AABB. iya. Meeting tuh kalau nggak mau muter-muter, pokoknya udah nih, pokoknya tujuannya apa ini. Tuh. Habis itu baru kita muter-muter ngobrol. Oke. Apa ya, sama pengen ngebangun legacy sih. Oke, membangun legacy. Iya. Menarik nih. Legacy di mana legasinya itu ya harus dengan terdengar yang baik ya. Makanya saya bilang balik lagi jujur tuh. Iya. Jangan ngakalin orang, transparan. Ya itu sih yang saya pegang sih. Legacy saya. Jadi nilai-nilai itu menjadi fondasi yang kuat ya. Betul. Loyalitas, hidup dengan loyalitas ya. Siapapun itu, kalau orang yang udah bantu kita juga tetap harus loyal sama mereka lah. Jangan pernah lupa. Ya, komunitas. Ya, itu yang saya bilang tadi, komunitas tuh ternyata sangat Iya kan? bagus di kehidupan dunia asli ya. Iya. Karena di teori tuh nggak terlalu disebut tuh. Komitmen, Oke. tanggung jawab. Masalah sebesar apapun ya tanggung jawab harus. Ya, ini luar biasa, ini nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Bung ya. Iya, itu sih. Nggak usah kabur. Tinggal hadapin aja, kasih tahu kita akan beresin masalahnya, tanggung jawab. Berapa lama mau orang itu semarah apapun ya, atau sekecewa apapun ya, kita selama kita tanggung jawab, setelah kita tanggung jawab juga pasti akan beres masalahnya. Iya. Apa ya? Disiplin tinggi sih. Udah itu aja sih. Disiplin ya. Disiplin. Ya, itu luar biasa, Bung. Thank you, Bung. Tidak semua orang ya, anak muda punya prinsip dan memegang teguh nilai-nilai yang seperti itu ya. Iya. Saya rasa ya ngobrol hari ini akan sangat menginspirasi orang. Sebelum kita closing nih, Bung, saya butuh kalimat closing lah, kalimat motivasi yang terbaik dari seorang Januar Kusuma, Aduh, apa nih? ex-pilot yang hari ini menjadi pengusaha kaya raya, ya kan? Aduh, ampun. Kira-kira apa nih motivasi terbaik yang bisa diberikan untuk teman-teman yang nonton podcast ini? Silakan. Jangan pernah menyerah, udah. Jangan pernah menyerah. Iya. Coba yang lebih energi gimana cara penyampaiannya? Apa ya? Intinya sih jangan pernah menyerah. Udah itu aja. Jangan pernah menyerah. Apapun itu hadapin, jangan pernah menyerah. Ide itu nggak ada yang jelek. Ide itu semua bagus. Tapi bagaimana kamu mau execute-nya itu aja. Luar biasa. Oke, terima kasih Januar Kusuma sudah hadir di Triple P Podcast. Maaf ya Bang, Ya, kalau banyak siap, kurangnya. aman. Karena Luar biasa, tapi ini cukup menginspirasi sih. baru pertama kali nih masuk kamera. Ini juga pertama kali podcastnya kita. Ampun. Jadi luar biasa. Ampun. Kita tepuk tangan dulu untuk Bung Januar Kusuma nih, terbaik. Oke, setiap mimpi selalu dimulai dari langkah yang kecil. Wih. Tapi seperti yang kita dengar hari ini, yang membedakan adalah keberanian untuk bertahan dan bertumbuh. Iya. Terima kasih banyak, Bung, Oke. untuk cerita yang begitu jujur dan menginspirasi hari ini. Iya. Dan untuk Anda yang mendengarkan, jika ada satu hal yang bisa Anda bawa dari episode pertama ini, mimpi itu tidak harus sempurna Betul. untuk dimulai, tapi harus cukup berani untuk diperjuangkan. Nah. Saya Pio Bria, ini adalah Triple P Podcast. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Oke.